Yang pertama, hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memiliki nilai dan juga isi penjelasan yang dimana betapa mulianya orang ataupun siapa aja yang berniatan dalam hal ataupun dalam rangka menuntut ilmu, yang dimana Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, sehingga manfaat ataupun imbalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam ketika kita berniatan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Sehingga dengan adanya hadis ini, kita lebih terpacu lagi dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan hadis ini pun juga bisa dikatakan sahih karena sanad dan matanya juga sahih. Yang kedua, ada hadis tentang mengajarkan ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu nunqata amaluhu illa min satin illa man sadaqatin jariyatin aw yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati manusia akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memiliki nilai dan juga isi penjelasan yang dimana ketika manusia meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Di sini saya ingin menekankan bahwa ilmu yang bermanfaat. Jadi itu artinya adalah ilmu yang diajarkan ataupun diamalkan kepada orang lain, sehingga ketika kita memiliki ilmu dan kemudian mengamalkan ataupun mengajarkan ke orang lain, dan orang lain yang diajarkan kita mengamalkan mengamalkan ilmu yang kita berikan, maka itu akan menjadi jariyah kepada kita. Walaupun orang yang mengajarkan sudah meninggal, tetapi ilmu yang diberikan itu akan terus menjadi jariyah, sehingga manfaat dari ketika kita mempunyai ilmu dan menyebarkan ataupun mengamalkan ke orang lain itu akan menjadi amal jariyah buat kita semua, sehingga itu merupakan manfaat bagi kita ketika kita sudah mempunyai ilmu dan mau mengajarkannya. Hadis tersebut juga berstatus sahih dan karena matan dan juga sanadnya sahih. Yang ketiga, ada hadis terkait pemeliharaan lingkungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yasra'u zar'an fayaqula minhu tayrun insanu aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Artinya, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman ataupun menabur benih lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung,
dan binatang ternak, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis tersebut memiliki nilai-nilai dan isi penjelasan yang dimana ketika seseorang menanam pohon lalu berbuah dan buahnya itu dimakan hewan ataupun burung, maka akan menjadi sedekah baginya. Hadis tersebut juga memiliki makna tersirat yang dimana kita didorong untuk selalu menjaga lingkungan atau melestarikan lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara menanam pohon. Menanam pohon ini merupakan salah satu bentuk dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan yang sudah rusak. Maka dengan adanya hadis tersebut, kita harus lebih tersadar lagi akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga kesadaran kita dalam menjaga alam ini. Hadis ini juga bisa dikatakan sahih karena sanad dan matanya sahih. Yang keempat, ada hadis yang berkaitan dengan binatang yang bercakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin min sipai wa man kulli dzimihlabin untoir. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkramnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memiliki nilai-nilai dan juga isi penjelasan yang dimana setiap hewan buas yang memiliki taring ataupun setiap hewan ataupun burung yang memiliki kuku untuk mencengkramnya ataupun digunakan untuk berburu mangsa, maka itu haram hukumnya untuk dimakan. Maka ketika kita menjumpai makanan yang memiliki ciri-ciri sebagai yang disebut di atas, yaitu sikap kita adalah jangan memakan makanan tersebut, karena sesuai hadis tersebut itu untuk dilarang untuk memakannya. Hadis ini pun juga memiliki status yaitu hadis sahih yang dimana sanad dan juga matannya pun sahih. Yang kelima, ada hadis yang berkaitan dengan tanaman habatus sauda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ta'in illa fi habatis sauda'i minhu shifaun illa sama. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam habas sauda ada kesembuhan untuk setiap penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut memiliki nilai-nilai dan isi penjelasan yang dimana ada tanaman yang bernama habatus sauda yang memiliki manfaat yaitu sebagai penyembuh ataupun sebagai obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Jadi sesuai hadis tersebut, misalkan ketika kita mengalami sakit, maka kita bisa berikhtiar dengan meminum habatus sauda karena manfaat yang telah dijelaskan hadis tersebut. Hadis ini juga berstatus sahih karena matan dan juga sanadnya pun sahih. Yang keenam, ada hadis berkaitan dengan matematika yaitu operasi hitung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana summa adba'ahu sitta min sawali kana kasiyamid dahr. Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim.
Hadis tersebut memiliki nilai-nilai dan isi penjelasan, yaitu ketika seseorang ataupun siapa saja yang melakukan puasa Ramadan lalu dilanjutkan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka akan setara dengan puasa selama setahun penuh. Selain itu juga peneliti mencoba menelaah melalui perhitungan hari, yang dimana ketika puasa Ramadan 30 hari ditambah 6 hari bulan Syawal, maka hasilnya akan menjadi 36. Ketika 36 itu dikalikan 10 dan 10-nya itu dilandaskan dengan surat Al-An'am ayat 160, maka diperoleh 360. Hal tersebut sama saja dengan setahun kurang 5 hari. Maka perhitungan sederhana inilah yang menjadi kenapa ketika kita melakukan puasa Ramadan dan juga 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka pahalanya akan setara dengan setahun penuh. Hadis ini pun juga bisa dikatakan berstatus sahih karena matan dan juga sanadnya pun sahih. Yang ketujuh ada hadis tentang kimia, tentang larangan meniup makanan atau minuman yang panas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biyaminihi dzakarahu yamassa fala khola'a atawa idzalinai fiyatanafas fala ahadukum syariba idza. Artinya, apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut memiliki nilai dan juga isi penjelasan bahwa yaitu larangan mengenai meniup makanan ataupun minuman yang panas. Dari hadis tersebut juga dapat diambil kesimpulan bahwa hal kimia ataupun kejadian tersebut yaitu ketika H2O ataupun air bertemu dengan CO2 atau udara yang ditiup kita, karbon dioksida, akan menghasilkan yaitu asam karbonat, yang dimana ketika asam karbonat dihirup kita maka akan menjadikan kita penyakit, yaitu seperti sakit jantung. Maka hadis tersebut, larangan tersebut memiliki hikmah di baliknya, yaitu dengan ketika kita tidak meniupnya tersebut maka tidak akan menimbulkan penyakit, sehingga itu merupakan salah satu manfaat dari adanya hadis tersebut. Hadis tersebut juga bersifat ataupun bisa dikatakan sahih karena matan dan juga sanadnya sahih. Yang kedelapan ada hadis tentang alam semesta, yaitu terjadinya bulan terbelah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anna ahla Makkah tasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan fa'arahum qamarosikotaini hatta ra'au khira'a bainahuma. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menunjukkan tanda atau mukjizat. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka bulan terbelah menjadi 2 bagian hingga dapat terlihat gua Hira di antaranya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut juga memiliki nilai-nilai dan isi penjelasan bahwa salah satu mukjizat Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam yaitu ketika penduduk Mekah meminta ataupun agar menunjukkan mukjizat
bahwa dia benar-benar seorang nabi, yaitu Rasulullah menunjukkan mukjizatnya yaitu dengan membelah bulan menjadi dua bagian. Maka sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa kejadian bulan terbelah adalah kejadian yang nyata karena Allah telah menuangkan dalam hadis dan juga Al-Quran. Dan hadis ini juga bisa dibilang hadis sahih karena sanad dan juga matanya pun sahih.